Logistik World Superbike mulai berdatangan ke Lombok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Logistik event balap motor Superbike Mandalika mulai tiba di Bandara Internasional Lombok pada Senin 8 November 2021 pada pukul 23.01 WITA dibawa oleh pesawat kargo Boeing 777 Qatar Airways. Superbike atau motor-motor beserta logistik yang akan digunakan untuk perhelatan World Superbike 2021 disambut langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansyah saat tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Gubernur turut didampingi beberapa kepala OPD mengungkapkan rasa syukurnya. Alhamdulillah, malam ini motor-motor yang akan digunakan dalam World Superbike 19 hingga 21 November ini di Mandalika sudah tiba di Lombok dengan menggunakan Qatar Air yang langsung terbang dari Doha ke Lombok. Begitu juga dengan logistik lain untuk World Superbike ini, ucap Bang Zul usai melihat pesawat jenis kargo Boeing 77 Fighter milik maskapai Qatar Airways mendarat sekitar pukul 23 WITA. Logistik yang tiba di Bandara Lombok sejumlah 217 koli atau 68,2 ton langsung dibawa ke sirkuit Mandalika. General Manager Bandara Lombok Nugraha Jati menjelaskan proses bongkar muat logistik Superbike berjalan dengan lancar. Ini pertama kalinya logistik datang dengan pesawat kargo dengan bodi besar. Proses bongkar mulai berjalan lancar sesuai rencana, jelas Nugroho, dikutip melalui siaran pers pada Selasa 9 November 2021. Total logistik World Superbike dan MotoGP yang akan diangkut di sirkuit Pertamina Mandalika sebanyak 260 ton. Operasional Direktur Dorna Sport Carlos Jorba menjelaskan, logistik MotoGP yang akan tiba secara bertahap mencapai 210 ton. Sebanyak 50 ton material milik Dorna, mencakup semua perhelatan pengukuran, sumber listrik, sampai peralatan televisi, safety car, pemancar, dan lain dibawa semua. Dari 210 ton material tim ini akan dikemas menjadi sekitar 300 box atau peti kemas. Di mana masing-masing tim memiliki bobot material bawaan sekitar 10 hingga 12 ton. Sedangkan untuk tim Moto2 dan Moto3 adalah sekitar 4 hingga 6 ton per tim. Proses pengiriman juga mirip dengan pengiriman jasa biasa. Itu termasuk logistik Moto2, Moto3, sementara itu logistik event organizer sejumlah 50 ton, ujar Carlos. World Superbike rencananya digelar pada 19 hingga 21 November 2021. Event tersebut rencananya ditonton oleh 25.000 orang. ITDC saat ini sedang mengebut pembangunan area pendukung sirkuit seperti di pit building, percepatan tahap akhir di sirkuit. Penyelenggara juga sudah melakukan simulasi penyelamatan rider yang kecelakaan dengan helikopter dari sirkuit RSUP NTB di Kota Mataram. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menjelaskan, datangnya logistik menambah optimis suksesnya event World Superbike. NTB lebih siap untuk menyelenggarakan event ini, ungkap Zul. Jelang MotoGP dan WSBK ada 3 warna hiasi lintasan di sirkuit Mandalika. Apa artinya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika terus melakukan persiapan jelang menjadi tuan rumah berbagai ajang balapan internasional. Menariknya dari persiapan itu,
Ada yang terlihat mencolok dari kehadiran 3 warna yang terlihat di sirkuit Mandalika. Lantas apa arti dari 3 warna itu? Seperti yang diketahui, sebelum menggelar balapan World Superbike, WSBK 2021 dan MotoGP 2022, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah ajang Asia Talent Cup ATC pada tanggal 12 sampai 4 November 2021. Sementara WSBK akan digelar pada tanggal 19 sampai 21 November 2021. Sampai saat ini pembangunan sirkuit Mandalika masih terus dipercepat. Bahkan ketika hujan turun di sirkuit Mandalika tidak terlihat adanya genangan air di tengah lintasan. Hal itu membuktikan sistem drainase berjalan bagus, karena jika adanya genangan air di lintasan akan sangat berbahaya untuk para pembalap. Selain progres sirkuit Mandalika sendiri, terdapat 3 warna yang mencolok di sirkuit Mandalika. Tiga warna tersebut terdiri dari merah putih dan hijau yang berada di tepi trek. Untuk warna merah putih menandakan curve yang bertujuan untuk memandu pembalap di lintasan. Sementara untuk warna hijau sendiri memiliki arti sebagai track limit atau pembatas trek. Ketiga warna ini merupakan standar resmi diterapkan Federation Internationale de Motociclisme FIM. Pasalnya ketika ada pembalap yang menyentuh garis tersebut, maka akan dikenakan penalti seperti long lap penalti atau lainnya. Selain kejuaraan Superbike dan Asia Talent Cup, sirkuit Mandalika juga telah masuk ke dalam kalender balap MotoGP 2022. Pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022, sirkuit Mandalika melakukan tes pramusim MotoGP dan akan dilanjutkan dengan MotoGP Indonesia pada 20 Maret 2022. Tentunya banyak pihak yang sudah tidak sabar melihat adanya balapan di sirkuit Mandalika tersebut. Terlebih akan ada banyak agenda balap yang siap digelar di sirkuit yang berada di Lombok. Soal Mandalika, Mitch Dohan, saya takut bedakan balapan atau liburan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Akhirnya jadwal balapan di sirkuit Mandalika sudah keluar, yakni November nanti. Sirkuit Mandalika di Lombok ini juga mendapat komentar dari legenda MotoGP, Mitch Dohan. Dia takut membedakan balapan atau liburan karena pemandangan menarik di sekitar sirkuit. Hal itu disampaikan Mitch Dohan saat menghadiri pre-launching Mandalika Grand Prix Association. Saya takut pembalap tak bisa membedakan mana balapan dan liburan. Karena konsep sirkuit Mandalika ini bisa dibilang wisata balapan. Jadi di sini pembalap, penonton dan semua yang terlibat dalam MotoGP Mandalika ini bisa menikmati suasana konsep sirkuit yang menempel dengan pantai ini. Pembalap dengan prestasi juara dunia pada MotoGP pada tahun 1994 sampai 1998 itu menilai sirkuit Mandalika begitu menantang. Komentar itu tentu disampaikannya setelah melihat desain dan layout sirkuit tersebut. Setelah melihat simulasi lintasan dan layoutnya ini sangat hebat. Ini adalah lintasan cepat yang artinya balapan akan hebat-hebat dan menarik bagi para pembalap, kata Dohan. Menurut Dohan, karakteristik sirkuit Mandalika menantang perubahan yang sangat cepat dari titik ke titik lainnya. Ini diprediksinya menawarkan sensasi membalap dengan kompetisi sangat sengit. Perubahan terjadi secara cepat dari satu titik ke titik lainnya, artinya akan berlangsung balapan yang sangat ketat. Pemenangnya akan ditentukan pada lap terakhir.
sangat menarik, tambah doohan. Seperti diberitakan sebelumnya, jadwal balapan di sirkuit Mandalika sudah dipublikasikan melalui laman resmi World Superbike WBSK. Balapan di Mandalika bakal menjadi seri ke-13. Seri ini diterangkan digelar pada 19 sampai 21 November mendatang. Layanan pembelian tiket pun sudah dibuka melalui laman tersebut.